Saya punya seorang teman, sebut saja namanya Iri. Waktu pertama kali kenalan, saya pikir dia manusia biasa. Tapi lama-lama menyadari bahwa dia punya superpower, yaitu dia super ambisius. Semua hal dia kerjakan, semua ide akan dia follow up, dan dia bisa tuh mengerjakan semuanya sekaligus. Sepertinya dia menikmati berada di dalam chaos. Sampai kadang saya sendiri merasa harus menghindar dari dia karena tidak ingin mengakui bahwa, berbeda dengan Iri, saya tidak punya kekuatan untuk mengejar semua hal yang saya bilang saya inginkan. Semua ini untuk menjelaskan bahwa saat teman saya ini mendadak posting mengenai burnout, saya langsung menganggapnya serius. Kebetulan juga saya punya cerita favorit tentang sejarah konsep burnout. Tapi sebelum masuk ke situ, yuk kita bahas dulu apa burnout itu. Ada 3 dimensi yang mendefinisikan burnout, yaitu yang pertama exhaustion, artinya kelelahan, lemah, kekurangan energi secara fisik maupun emosional. Yang kedua cynicism, sempat juga disebut depersonalisasi, yaitu saking capeknya mulai ada perilaku dan mindset negatif kepada orang lain. Jadi gampang kesal, tidak ingin bersosialisasi, dan juga idealisme mulai hilang. Yang ketiga, inefficacy, jadi produktivitas atau pencapaian yang menurun, termasuk juga hilangnya kepercayaan diri dalam bekerja. Mungkin kalian pernah mengalami salah satu dari ketiganya. Yang berbahaya adalah saat ketiganya terjadi bersamaan dan dibiarkan saja atau tidak ditindaklanjuti. Karena burnout adalah efek jangka panjang dari situasi kerja yang menekan. Buat yang mau tahu lebih jauh, bisa cek MBI atau Maslach Burnout Inventory. Ini adalah checklist indikasi dari ketiga dimensi tadi, dan ini bukan psikotes, melainkan daftar efek nyata yang akan terjadi kalau ketiga dimensi itu dibiarkan saja. Nah, sesuai namanya, salah satu peneliti pionir dari konsep burnout adalah Christina Maslach. Gimana Miss Maslach bisa terpikir sampai ke situ? Nah, ini cerita favorit saya. Jadi, waktu Miss Maslach kuliah psikologi di Stanford, pacarnya pernah membuat eksperimen psikologi mengenai status dan kekuasaan di dalam suatu penjara buatan. Mungkin kalian pernah dengar, pacarnya itu namanya Philip Zimbardo, dan eksperimennya bernama Stanford Prison Experiment. Miss Maslach pernah cerita bahwa di eksperimen itu, dia sendiri kaget melihat bagaimana Mr. Zimbardo yang dia kenal bisa berubah drastis. Dia melihat sendiri perilaku peserta eksperimen yang sangat berbeda, dan dia jadi bertanya-tanya, buat mereka yang berada di situasi kerja yang ekstrim, yang kerjanya berurusan dengan emosi tinggi, gimana caranya mereka bisa pulih? Dari situlah gagasan tentang burnout muncul. Miss Maslach juga ikut mendefinisikan 6 area penyebab burnout di tempat kerja, atau yang disebut areas of work-life scale. Jadi, kesimpulan dari cerita ini, kalau pacar kalian bikin stres, coba diekspresikan. Siapa tahu bisa jadi groundbreaking research topic. So, sampai sekarang burnout masih menjadi pusat perhatian di bisnis maupun psikologi, karena ada semakin banyak inovasi yang membantu kita untuk bekerja lebih efektif. Semakin banyak inovasi, maka kita akan lebih banyak bekerja, maka perlu inovasi lagi, maka kerjanya nambah lagi, dan seterusnya. Ini mentalitas kerja di abad 21. If you can do more, why not do more? Well, because di tahun 2019, WHO memasukkan burnout ke dalam klasifikasi penyakit yang bisa berkontribusi terhadap kesehatan mental. Lihat lagi 3 dimensinya ya, ini bukan cuma soal capek atau stres, tapi efek jangka panjangnya. Di awal masa pandemi ini, kita mulai melihat bahaya dari never-ending growth. Work from home belum tentu mengurangi burnout, tapi perubahan cara kerja ini semoga bisa membuat kita berpikir lagi tentang batasan antara our work self versus our self. So, pesan buat teman saya dan teman-teman lain yang ambisius, we love you and we love that fire in your soul. Sekedar mengingatkan, api unggun itu cukup sampai bikin hangat, tapi jangan sampai membakar hutan. Kamu baru saja menyaksikan edisi pertama dari Weak Ties. Saya Tika Anindya. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, please leave a comment tentang topik apa lagi yang menurutmu perlu kita bahas. Sampai ketemu lagi!